klik enter kalau di laptopnya. Oke, maka muncul halaman seperti ini. Sudah terinput dan sudah ada rata-ratanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, calon peserta didik MTS 2 Kota Salunto, beserta Bapak Ibu wali murid yang akan mendaftarkan anaknya ke MTSN 2 Kota Salunto. Kami dari panitia PPDB akan menjelaskan bagaimana aplikasi online PPDB MTSN 2 Kota Salunto. Aplikasi PPDB dibuat menggunakan website sehingga Bapak Ibu insya Allah terjamin keamanan dari berkas-berkas yang sudah diupload ke dalam website MTSN 2 Kota Salunto. Untuk menemukan website PPDB, Bapak Ibu mengetiknya harus pada kursor, seperti kursor di atas, bukan pada search Google, tapi pada search Google yang di atas. Jalur prestasi adalah BPDB prestasi MTSN 2 Kota Salunto. Nih seperti yang di atas ini. Ya, langsung klik enter kalau di laptopnya. Oke. Maka muncul halaman seperti ini. Di sini dashboardnya ada di samping sebelah kiri. Ya, kalau diklik kedua ini bakal hilang dia. Nah, ini menu dashboardnya. Nah, ada berapa 5 item ya, home, informasi, buat akun, sync in, dan hubungi kami. Nah, sebelum Bapak Ibu masuk untuk membuat akun dan sync in, Bapak Ibu diharapkan membaca informasi yang sudah disiapkan pada website ini, biar nanti pada saat pendaftaran jangan ada keliru. Kita klik informasi, ada cara mendaftar, dokumen yang harus diunggah, informasi pembayaran, informasi daftar ulang, alur dan jadwal pendaftaran. Nah, kita lihat dari cara pendaftaran. Nah, ini dia Bapak Ibu. Untuk melakukan pendaftaran, Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Buat akun terlebih dahulu dengan cara mengisi nama, username, email, dan password. Nah, ini akun yang ini Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk username, masukkan kombinasi angka minimal 6 karakter. Nah, contohnya Dani32, harus ada huruf dan angka minimal. Harus ada huruf dan angka. Boleh huruf kecil atau huruf besar, terserah. Pokoknya minimal ada karakter angka dan huruf. Nah, setelah itu, untuk email, masukkan email yang aktif. Jika belum ada email, silakan isi dengan cara karakter yang diinginkan. Nah, soalnya gini, misalnya karakter yang diinginkan ini boleh Bapak isi terserah. Misalnya 23@gmail.com. Kalau seandainya nanti pada saat membuat 23gmail.com itu gagal, berarti sudah ada email tersebut di dalam website ini. Jadi Bapak Ibu bisa ganti dengan karakter yang lain. Nah, untuk password, masukkan minimal 6 karakter. Sesuai yang diinginkan, boleh angka, boleh huruf, terserah. Minimal 6. Nah, itu yang harus dipahami. Selanjutnya login dengan username password yang telah dibuat. Silakan melengkapi data-data pendaftaran yang tersedia pada form. Nah, jadi Bapak Ibu setelah buat akun, nanti langsung sign in dan lengkapi data itu di dalam sini. Nah, di dalam sign in. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, dokumen yang harus diunggah, yang harus disiapkan. Jadi Bapak Ibu sebelum dapat akun, sebaiknya sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu diunggah. Nah, ini dia akta kelahiran 600 KB maksimal ya Bapak Ibu ya. Formatnya JPEG. KK ya, sudah tuh rapor ya, sudah itu sertifikat TAFIS atau prestasi ya. Sudah itu file NISN. Nah, yang dari semua file ini cuman file NISN yang berbeda, yaitu PDF. Sisanya adalah JPEG, formatnya JPEG atau gambar. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ragu, nanti diberikan juga tuh. Bisa aja langsung foto di situ. Bisa Bapak Ibu foto rapornya langsung. Kalau dia rapornya ada misalnya 456 kelas 4 semester 1 itu ada 3, Bapak Ibu gandeng saja rapornya langsung foto. Ya, gandeng susun rapi-rapi dan langsung foto. Yang penting nanti pas diperbesar dia bisa dibaca. Kemudian ukurannya dibuat jadi 600 KB. Bisa cara lain dari mengecilkan format ini, Bapak Ibu kirim aja melalui WA. Mungkin WA anak ke WA Bapak. Nanti langsung download di file WA. Atau kalau bisa memperkecilkannya dengan aplikasi lain yang ada juga boleh. Nah, itu ilustrasi Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kita masuk ke informasi pembayaran. Bahwasanya pendaftaran gratis, tidak ada pembayaran. Nah, nanti di dalam akun Bapak Ibu itu ada menu pembayaran, jadi tidak perlu.
Oke, sudah itu ada informasi daftar ulang. Informasi daftar ulang. Nah, ini untuk jalur prestasi Bapak Ibu ya, untuk jalur prestasi. Kalau untuk yang reguler nanti ada lagi di website reguler. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi nanti waktu sudah dinyatakan lulus, Bapak Ibu pada tanggal 7-8 Mei datang ke MTS, jamnya kapan Bapak Ibu bisa, antara jam 8 jam 12 siang ya. Sudah itu membawa berkas-berkas ini, bukti kelulusan PDF ya, bukti kelulusan ini. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memprintnya di rumah, Bapak Ibu bisa nanti pergi ke operator MTS 2 Solunto untuk memprintkan. Sudah itu rapor aslinya, kartu keluarga, ini yang diminta asli dan fotokopi semuanya. Asli itu untuk melihat keabsahan dan nanti Bapak Ibu bawa pulang, sementara yang fotokopi ditinggal di MTS 2. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian dimasukkan ke dalam map plastik bisnis file berwarna merah untuk jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi. Nah, itu informasinya. Kemudian ada alur dan jadwal pendaftaran. Nah, ini di alurnya. Ya, Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Nah, ini dibuka tanggal sekian. Nah, jadi ini yang harus dicamkan Bapak Ibu untuk jalur prestasi. Jangan sampai terlambat. Ya. Nah, itu prestasinya. Oke. Kita langsung saja masuk bagaimana cara membuat akun pada website PPDB MTSN 2 Kota Solo. Oke, caranya kita mulai. Buat akun. Klik buat akun. Ya, tidak kesingin dulu. Buat akun dulu. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun baru ke sini. Oke, buat akun. Nah, ini dia. Ya, kita buat akun ya. Nah, masukkan nama lengkap peserta didik. Nah, jadi silakan dibuat nama lengkap peserta didik. Kebetulan nama lengkapnya saya jadikan contoh, peserta didik ya. Nah, itu namanya ya, emailnya ya Bapak Ibu ya, mungkin peserta didik @gmail.com. Nah, ini dia ya. Jadi yang yang saya blok ini itu boleh kalau Bapak Ibu tidak punya email ya. Nah, boleh, terserah. Kelebihannya kalau Bapak punya email aktif, Bapak Ibu punya email aktif, itu apabila ada sesuatu nanti bisa dihubungi melalui email yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya ya, username-nya harus terdiri dari huruf dan angka, misalnya PD ya 1109 misalnya. Ya, berarti itu kode username kita. Dia terserah saja Bapak Ibu. Nah, passwordnya buat terserah juga, boleh angka aja. Nah, harus 6 minimal ya, harus 6 minimal. Nah, kita daftar. Nah, sini akun berhasil ditambahkan, silakan login melanjutkan. Nah, langsung Bapak Ibu dihantarkan ke halaman login. Tandanya akunnya sudah berhasil. Nah, ingat tadi akun kita adalah PD1109. Nah, itu yang diketikkan di sini user passwordnya, password yang Bapak Ibu buat tadi 1 2 3. Nah, itu password saya. Ya, jadi Bapak Ibu saat membuat akun jangan sampai lupa. Itulah login Bapak Ibu nanti pada website PPDB. Nah, sehingga orang tidak bisa mengetahui apa akun Bapak Ibu. Nah, hanya Bapak Ibu yang tahu. Nah, itu ilustrasinya. Login. Nah, ini dia. Halo peserta didik, silakan selesaikan pendaftaran ini. Nah, hai peserta didik, karena nama kita peserta didik, berarti peserta didik di sini namanya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 4 ya. Di sini ada 8 kolom. Nah, yang harus Bapak Ibu isi itu ada 5. Data pribadi, data orang tua, data sekolah, asal sekolah, data nilai, dan unggah dokumen. Jadi ada 5. Sisanya pembayaran tidak perlu dilakukan. Cetak ini apabila Bapak Ibu ingin mencetak kelulusan nanti atau melihat waktu kartu ujian, karena Bapak Ibu tidak ada ujian untuk jalur prestasi ya. Jadi tidak perlu cetak kartu ujian. Sementara bagi yang peserta didik yang ujian seperti jalur reguler berarti harus cetak kartu di sini. Oke, sudah itu ada statusnya. Apakah Bapak Ibu nanti sudah terverifikasi ya, atau apakah Bapak Ibu sudah dikatakan lulus atau cadangan atau tidak lulus. Nah, di sini lihatnya nanti. Sudah itu baru dicetak. Nah, ini dia. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu pahami, kita langsung mulai ya. Oh ya, cetak ini tidak berfungsi kalau belum diisi keempat ini.
keempat data ini belum diisi, cetak dokumen tidak bisa dilakukan. Oke, lanjut. Lihat data pribadi, kita klik lihat. Nah, kita suruh mengisi. Masukkan nik siswa. Ya, nik siswa ya, bukan nik orang tua, nik siswa. Ini data pribadi untuk siswa. Saya buat sembarang saja ya, asalkan sesuai dengan jumlahnya. Sudah tuh nomor kartu keluarga juga saya buat terserah juga. Yang penting angka semua. Ya. Nah, ini dia. Sudah itu ada NIS-nya berapa? Ya, saya akan buat NIS-nya berapa. Tergantung Bapak Ibu punya. Oke, jumlah NIS itu harus sesuai. Kalau tidak bisa. Seperti NIS itu bisa diminta ke sekolah asal Bapak Ibu. Atau di rapor Bapak Ibu biasanya sudah ada NIS. Ya, NISN, bukan nomor induk sekolah ya, tapi nasional, nomor induk siswa nasional. Nah, nama lengkap sudah tertera langsung peserta didik. Ya, jenis kelamin. Ya, saya buat laki-laki, tinggal pilih aja, masukkan tempat lahir. Ya. Nah, tinggal ketik. Sudah itu tanggal berapa, tahun berapa, tinggal pilih aja di sini. Nah, misalnya, nah Bapak Ibu lahir 2008. Ya. 2008 bulan Mei, tanggalnya mungkin tanggal 6, terserah, sesuai dengan tanggalnya Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah Bapak Ibu, karena nanti tanggal lahir akan dijadikan bagi yang reguler untuk login ujian ya, password untuk login ujian. Nah, jadi harus hati-hati Bapak Ibu. Oke ya, sudah itu agama pilih. Nah, golongan darah, kalau belum tahu ya, kalau belum A bilang A. Ya, tingginya perkirakan saja Bapak Ibu, tidak perlu ke puskesmas yang terdekat ya. Tapi kalau bisa pasti bagus ya. Misalnya 160, berat badannya misalnya 50 ya. Nah, status dalam keluarga, anak kandung tinggal pilih juga anak keberapa ya. Anak keberapa? Misalnya anak kedua. Jumlah saudaranya berapa? Ya, jumlah saudaranya misalnya kita kakak adik itu, kakak kita berapa, adik kita berapa, itu kita jumlahkan yang kandung ya Bapak Ibu ya. Nah, 3. Riwayat penyakit kalau punya, kalau tidak punya kosongkan. Hobinya apa? Silakan isi. Misalnya badminton, ya. Prestasi. Nah, sebutkan prestasi yang diraih itu apa? Boleh seberapa mau, misalnya 1. Juara 1 O2SN, ya. Oke, juara 1 O2SN tingkat kota. Oke. Nah, kalau bisa tahunnya misalnya tahunnya 2018 misalnya. Nah ya, buat tahun di sini. Kalau mau lengkap, nah, jadi agak jelas dia. Nah, oke, dusunnya apa? Ya, dusun. Kalau tidak ada dusun berarti ke sini larinya RT RW. Ya, misalnya dusun Batu. Ya, desanya buat aja desa sawah, nggak tahu lah namanya, nanti gantung masing-masing. Kabupatennya berarti kabupaten sama dengan kota ya, Sawah Lunto ya. Kecamatan misalnya Barangin. Nah, provinsinya Sumatera Barat. Nah, yang ini harus diisi ulang. Mungkin apa yang dibuat di sini diulang kembali. Kalau bisa dengan jalan bagus. Misalnya jalan ya, Bidin Batuah misalnya. Ya, buat nomor rumahnya boleh, kalau tahu 152 mungkin ya. Nah, pakai embel-embel desa ini itu boleh juga, mau lengkap boleh. Nah, model transportasi ke sekolah apa? Sepeda motor, angkutan umum, atau ojek, misalnya sepeda motor ya. Nah, tempat tinggalnya di mana? Bersama orang tua ya. Jarak rumah kilometer aja, misalnya 2-3 kilo. Nah, sudah itu titik koordinat rumah. Nah, titik koordinat rumah ini boleh Bapak Ibu kosongkan atau Bapak isi. Cara isinya ada tutorial di sini. Tinggal klik ini. Ya, cara mencarinya ini ada petunjuknya. Nah, kalau menurut saya kalau repot, tidak mau repot, tinggalkan saja. Jadi tidak masalah. Nah, ada kartu bantuan. Kalau punya Bapak Ibu ya, kalau punya KIP, masukkan nomornya ke sini. Ya, tujuannya apa? Saat Bapak Ibu diterima di MTS ini, nanti apabila ada permintaan untuk bantuan KIP atau sebagainya, anak Bapak Ibu langsung bisa
dibantu untuk pencairan semasa di MTS 2 Kota Sawalunto. Nah, itu dia. Oke, nomor WA. Jadi ini harus dipahami Bapak Ibu ya, untuk kontak HP dan WA ini ya, masukkan nomor kontak HP atau WhatsApp yang bisa kami hubungi. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau nggak bisa dihubungi jangan dimasukkan. Karena ini penting, karena ada suatu, kita sekarang dalam masa pandemi jadi harus siap-siap. Nah, kemudian jalur pendaftaran. Nah, ada tinggal pilih yang mana, misalnya 2 juz. Nah, sudah tuh foto, upload foto. Nah, oke, upload foto, pilih. Nah, cari di mana taruhnya. Nih bahan bisa didik. Nah, ini dia foto contohnya. Oke. Nah, langsung simpan. Nah, oke, data berhasil disimpan. Nah, selesai. Kalau Bapak Ibu mau lihat, boleh lihat lagi di sini, datanya masih tersimpan di sini. Nah, ini fotonya juga udah ada di bawah nanti ya. Diedit lagi juga boleh, Bapak Ibu cek lagi, Bapak edit lagi gitu. Nah, ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, itu kembali lagi Bapak Ibu boleh. Ini adalah menu dashboard Bapak Ibu. Jadi silakan. Nah, itu caranya yang harus dipahami. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, untuk video tutorialnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke data orang tua. Sudah itu masuk data orang tua. Cara pengisiannya sama juga. Nah, Bapak Ibu bisa isi namanya orang tuanya, misalnya Budi. Ya. Maaf ya Bapak Ibu kalau ada nama yang sama. Nicknya terserah masuk aja. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Nah, statusnya masih hidup atau meninggal, mungkin masih hidup. Tempat lahirnya di mana, bisa ketik langsung, misalnya Sawalunto. Ya. Nah, tahun lahirnya tinggal pilih juga, ya. Misalnya di sini kita buat tahun lahir Bapak Ibu itu di sinilah ya. Mungkin tahun 68 bulan April, kita tebak-tebak saja, misal gitu ya. Pendidikan terakhir ayah mungkin S1 ya. Pekerjaannya kalau seandainya tidak ada ya di sini, Bapak Ibu bisa ketik langsung di sini. Ya. Nah, ketik misalnya guru. Nah, gitu ya. Atau apalagi misalnya karyawan bank misalnya. Nah, kalau mau lebih lengkap boleh, atau pilih aja tadi boleh juga. Penghasilan orang tua sekitaran berapa? Mungkin 1 juta sampai 3 juta. Pilih aja, perkiraan saja nama orang tua, nama ibu misalnya Yesi misalnya. Maaf ya kalau ada yang sama nicknya. Nah, masukin saja nicknya. Nah, sudah tuh statusnya masih ada. Tempat lahirnya juga mungkin Sawalunto ya. Sudah itu lahirnya tahunnya ya. Oke. Mungkin agak mudah sedikit lah ya. Nah, mungkin nih ya, April juga. Nah, kita nggak tahu ya. Pendidikan ibu mungkin S1 juga ya. Mungkin PNS, buat PNS di sini. Oke. Penghasilan ibu berarti sekitar ini misalnya. Kontak HP Bapak Ibu, tolong jangan sampai salah. Nah, 520000 misalnya. Ya. Yang benar ya Bapak Ibu ya. Wali, kalau tidak ada wali harus kosong. Dan yang harus dipahami, ini jangan diganti kalau wali tidak ada. Karena ini wajib diisi. Nah, itu dia. Nanti kalau Bapak Ibu tidak misalnya pas simpan data, kita klik simpan data, tidak tersimpan, tidak ada data berhasil disimpan, berarti ada data yang masih kosong, gitu aja. Nah, kemudian kita masuk data asal sekolah. Ya, SD atau MI, boleh SD, buat nama SD-nya SDN 199 Sawalunto misalnya. Kita contohkan. Sekolahnya negeri. Ya. Alamat sekolahnya misalnya kita buat aja Sawalunto. Ya, nomor ijazah dan SKUN berarti Bapak Ibu belum punya, boleh dikosongkan. Ya, boleh dikosongkan, kemudian simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, langsung masuk ke data nilai. Nah, ini dia data nilainya. Ya, ini ada keterangan nilai rapor kelas 4. Oke, Bapak Ibu, ini NIS-nya otomatis terisi, peserta didiknya ini namanya langsung ada. Kalau ada yang salah dari antara dua ini boleh diedit nanti. Oke. Nah, kemudian ini nilai-nilai yang akan diinput Bapak Ibu. Nilai-nilai yang akan diinput. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masakan bagaimana cara mengisinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini. Nah, tabel 1 2 itu untuk semester 1, semester 2 kelas 4. 3 4 untuk semester 2 kelas 5
12 kelas 5. Sudah tuh 6 ya, berarti semester tabel 5. Nah, kita edit. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Verifikasi data akan dilakukan dari rapor dan unggah dari dokumen. Tadi itu harus paham. Jangan sampai salah karena rapor anak Bapak Ibu akan diupload, jangan sampai salah karena bakal kami verifikasi dari data itu, kebenaran data nanti. Oke Bapak Ibu ya. Nah, misalnya 80. Ya, kita buat 80 terus semuanya. Ini kan contoh. Nanti Bapak Ibu sesuaikan. Boleh berkoma kalau berkoma. Nah, nilai yang diinput adalah nilai pengetahuan. Tidak masuk nilai keterampilan. Jadi hanya nilai pengetahuan. Untuk pendidikan agama, apabila ada sekolah di MI, jumlahkan semua nilai pendidikan agama yang 4 mata pelajaran, tidak masuk bahasa Arab, yang 4, kemudian ya dibagi 4, jumlahkan keempat-empatnya bagi 4, berarti itu rata-ratanya. Oke, simpan ya. Kita ambil semester 2 lagi, kita buat misalnya 80 juga. Nah, oke, mungkin ini jadi 82, ya. Lihat instruksinya pakai titik ya, 82,4 misalnya. 2 angka letakkan koma ya Bapak Ibu ya. 1 boleh, simpan. Sudah semester 3. Isi lagi 80 aja. Kita buat 80 semua. Ya. Kita simpan. Semester 4, 80 lagi. Maaf. Oke. Nah, simpan. Nah, kita cek 5 sudah belum terisi, 80. Cek 4 sudah, 3 sudah, 2 sudah, 1 2 sudah. Kita cek semuanya. Kalau sudah simpan, Bapak Ibu klik kembali. Nah, silakan lihat nilainya lagi. Sudah terinput dan sudah ada rata-ratanya. Nah, ini kenapa beda? Karena sini ada 82,4. Jadi rata-rata per semesternya. Ini rata-rata Bapak Ibu, anak Bapak Ibu berarti. Dan ini sudah masuk ke data siswa. Nah, kita klik kembali lagi, berarti kita kembali ke dashboard. Nah, kita masuk ke tahap terakhir yang paling riskan, yaitu adalah unggah dokumen. Jadi tolong Bapak Ibu pahami yang unggah dokumen ini. Ya, kita klik lihat. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus diupload itu adalah akte kelahiran, kartu keluarga, rapor, ya, rapornya dari semester 1 kelas 4 sampai kelas 6. Sudah tuh file sertifikat untuk jalur prestasi. Nah, nanti untuk di jalur reguler nanti ada lagi. Nah, sudah itu NIS dari laman Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu download NIS-nya di laman Kemendikbud. Ya, mungkin bisa minta bantuan ke guru SD-nya. Nah, itu ilustrasinya. Gimana caranya Bapak Ibu? Yang harus Bapak Ibu pahami adalah untuk mengunggah ini Bapak Ibu harus menyiapkan filenya terlebih dahulu semuanya. Atau kalau belum siap Bapak Ibu bisa logout dulu nanti setelah selesai, sebelum pokok yang penting selama pendaftaran dibuka ya, berarti ke prestasi tanggal 4 ya. Masih bisa menguploadnya. Nah, misalnya, saya lihatkan dulu. File saya sudah selesai semuanya. Ini file saya. Sudah ada semuanya. Oke, saya tinggal upload. Ya. Nah, yang harus dipahami ini dia. Filenya JPEG. Nah, JPEG ya. JPEG semua. Ini PDF. Ya, ini PDF yang ini. Nah, ini ada bacaan PDF. Nah, ini ada PDF di sini. Ya. Size-nya maksimal 600 KB. Nah, ini kebetulan tidak lewat 10, 7, 8, 3, 6, 149 ya. Cara kompresnya gampang Bapak Ibu, bisa kirim antar WA ke WA mungkin anak Bapak Ibu dikirim dulu, sudah tuh download lagi, baru disimpan lagi filenya nanti uploadnya. Oke, paham Bapak Ibu ya? Kalau tidak paham nanti mungkin bisa cari orang yang lebih bisa menjelaskan tersebut. Bapak Ibu ragu misalnya, apakah benar kita sudah bisa keluar dulu kalau file kita belum selesai? Anggap saya sekarang file saya belum lengkap, saya keluar dulu, saya sync out ya, saya keluar saya. Nah ya, oke, saya close ya Bapak Ibu ya, saya tutup aplikasi saya, selesai. Saya langsung login, saya pada saat itu saya login lagi ya, PPDB prestasi kita ambil ya. Saya langsung login, tidak buat akun, langsung login akun saya apa tadi, PD 1109, sudah ke save passwordnya, kita masukkan ya, kita login. Nah, tunggu. Nah, nih kita lihat buktinya dulu ya Bapak Ibu, apakah data kita udah tersimpan. Lihat,
masih tersimpan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu udah keluar. Nah, jadi Bapak Ibu bisa, kalau file sudah lengkap baru. Nah ya, nah setelah itu lihat unggah dokumen. Nah, kita unggah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita unggah, ini masih kosong. Choose file. Jadi pilih choose file dulu. Nah, akte kelahiran, mana akte kelahiran saya? Ini akte kelahiran. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ya unggah. Ya. Nah, kalau udah ada dia muncul di sini. Berarti file sudah bisa dilihat juga. Oke, kita lihat apakah data kita sudah tersimpan semuanya. Nah, oke ya. Nah, bisa dipahami itu. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Jadi gampang sekali kalau filenya sudah ada. Nah, kita kembali. Nah, oke, pembayaran kita klik. Lihat, kita buktikan klik pembayaran. Nah, tidak ada biaya pendaftaran. Anda tidak perlu melakukan pembayaran. Jadi, ini nggak perlu dilakukan Bapak Ibu ya. Tidak perlu dilakukan. Oke, kembali lagi. Nah, baru cetak. Lihat, kita cetak. Lihat cetaknya. Nah, inilah data-data dari Bapak Ibu tadi. Oke, paham ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya statusnya lihat. Kita lihat, belum diverifikasi. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Ini apabila data Bapak Ibu sudah lengkap seluruhnya yang 5 ini, tim verifikasi langsung memverifikasinya dan langsung memverifikasinya. Kalau sudah terverifikasi, nanti dia langsung terverifikasi. Nah, itu paham Bapak Ibu ya. Nah, kita cek. Saya coba verifikasi ya Pak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kebetulan saya sudah memverifikasinya dan kita bisa login lagi. Mungkin Bapak Ibu bisa menunggu kurang lebih 2 jam. Kalau di jam dinas Bapak Ibu menginput datanya secara lengkap, paling lama 2 jam sudah selesai diverifikasi. Tapi kalau Bapak Ibu melakukannya di luar jam dinas, mungkin verifikasinya akan dilakukan lebih lama daripada di jam dinas ya. Nah, kita lihat, kita login lagi, kita username kita tadi, oke, kita langsung saja masuk ke status. Nah, di sini terlihat ada perbedaan status peserta didik, seperti nama Anda ya, peserta didik telah kami verifikasi, silakan cetak kartu peserta untuk mengikuti ujian. Nah, ini dia. Nah, nanti ada jadwal ujiannya di sini nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, ini belum kami sinkronkan. Nah, itu ilustrasinya untuk Bapak Ibu. Untuk mengklik nomor ujiannya, klik di sini saja nanti. Oke, paham Bapak Ibu ya? Nah, demikianlah ulasan dari aplikasi peserta didik MTS 2 Kota Selunto. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya, dan saya harap dalam melakukan pendaftaran ya dipahami benar-benar. Apabila Bapak Ibu ada gangguan, ada masalah, bisa langsung kontak melalui WA yang di bawah ini, ada WhatsApp, bisa langsung klik dan Bapak Ibu langsung dihantarkan ke panitia PPDB. Jadi bisa diklik ini. Nah, itu ilustrasinya untuk Bapak Ibu nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.